Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriringi salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah nilai-nilai keilmuan yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan dan pengarahan kepada para sahabat dalam rangka mempersiapkan para sahabat agar nantinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat mereka dapat meneruskan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan karena pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat itulah hari ini kita bisa menikmati berbagai macam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Islam, yang kesemuanya itu tidak lepas dari jasa-jasa para sahabat Nabi. Ada beberapa nilai-nilai penting yang Nabi tanamkan di dalam kehidupan para sahabat. Yang pertama, Nabi menanamkan nilai agar para sahabat benar-benar terlebih dahulu mendalami Islam sebelum mereka menjadi pemimpin. Ini artinya apabila sahabat menjadi seorang pemimpin, mereka sudah siap dengan kedalaman ilmu Islam yang mereka warisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menjadi pemimpin
di era Nabi dan juga di era setelah Nabi di kalangan para sahabat itu akan memecahkan banyak persoalan-persoalan kehidupan. Sehingga seorang pemimpin di era para sahabat, mereka juga merangkap sebagai qadhi. Mereka merangkap sebagai hakim dalam qada, dalam peradilan hukum Islam. Oleh karenanya tidak mungkin seseorang bisa menjadi pemimpin di dalam kehidupan para sahabat itu kalau mereka tidak terlebih dahulu mendalami ajaran Islam secara sungguh-sungguh dan maksimal. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab, dan hadis ini juga di samping di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, bisa kita temukan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi halaman 34. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwidu. Tafaqahu itu artinya belajarlah kamu secara mendalam. Tentang apa? Tentunya tentang ajaran-ajaran Islam itu. Qabla an tusawwidu, sebelum kamu sekalian menjadi pemimpin. Jadi sebelum umat Islam itu menjadi pemimpin, ini hendaknya mereka benar-benar mendalami ajaran Islam. Sehingga kepemimpinannya itu nantinya merupakan kepemimpinan yang mencerminkan kepribadian dan ketauladanan dari ajaran-ajaran Islam. Dan ini sangat penting untuk sama-sama kita cermati supaya kita mempersiapkan kader-kader, generasi-generasi yang memang senang dengan mendalami ajaran-ajaran Islam, supaya kalau kelak mereka menjadi pemimpin, kepemimpinan mereka itu adalah kepemimpinan seorang hamba Allah yang memang banyak ilmu dan pengetahuannya tentang Islam. Kemudian nilai-nilai kedua yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat, Nabi memberikan stressing, penekanan kepada para sahabat agar para sahabat mempelajari ilmu faraid dan mempelajari sunnah Nabi dengan sungguh-sungguh. Ilmu faraid itu adalah ilmu yang sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam, karena ilmu faraid itu berkaitan dengan pembagian dari warisan di dalam hukum Islam. Dan hukum faraid itu kalau tidak terkuasai dengan baik, maka berkecenderungan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pembagian warisan. Begitu juga dengan sunnah Nabi. Nabi memerintahkan kepada para sahabat agar benar-benar mempelajari sunnah Nabi dalam pengertian yang holistik, dalam pengertian yang utuh, tidak bersifat parsial, tidak bersifat sepenggal-sepenggal. Yang namanya sunnah Nabi itu meliputi semua hal, baik tauhidnya,
baik ibadahnya, baik munakahatnya, baik muamalahnya, baik akhlaknya, semua itu harus dalam bingkai sunnah Nabi. Bukan hanya sebatas tauhid dan ibadah saja, tapi dalam bidang muamalah, munakahat dan akhlak pun harus seperti yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi kepada para sahabat dan juga kepada kita umat Islam untuk mempelajari ilmu faraid dan sunnah Nabi secara sungguh-sungguh, ini bisa kita dapatkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan, ta'allamul faraidha was sunnata. Belajarlah kamu sekalian tentang faraid, tentang ilmu membagi warisan. Dan belajar pula lah kamu sekalian tentang sunnah Nabi. Seperti apa kita harus belajar ilmu faraid dan sunnah Nabi itu? Nabi mengatakan, kama ta'allamunal Qur'an. Kamu harus belajar ilmu faraid, belajar ilmu sunnah Nabi itu sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Jadi semangat kita mempelajari Al-Quran, maka seperti itulah semangat kita harus mempelajari ilmu faraid dan sunnah Nabi. Jangan berat sebelah. Karena hadis-hadis Nabi itu merupakan bayan tafsir, bayan tasyri' dan bayan taudih terhadap ayat-ayat Al-Quran. Artinya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang membutuhkan penafsiran dari Nabi. Banyak sekali ketentuan-ketentuan syariat itu yang merujuk kepada hadis Nabi. Kalau itu semua tidak kita pelajari dengan baik, maka nanti antara Al-Quran yang kita pelajari secara maksimal tidak berimbang dengan pengetahuan kita tentang hadis-hadis Nabi, karena kita tidak mempelajarinya secara maksimal sebagaimana kita mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya Nabi mengingatkan kepada kita, dan ini ditekankan oleh Nabi pada saat Nabi mendidik para sahabat dengan kalimat yang cukup jelas. Nabi mengatakan, ta'allamul faraidha was sunnata kama ta'allamunal Qur'an. Pelajarilah oleh kamu sekalian ilmu faraid, ilmu membagi warisan itu, dan pelajari pula sunnah Nabi sebagaimana kamu sekalian mempelajari Al-Quran. Semangat kita mempelajari Al-Quran itu harus diimbangi dengan semangat kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Jangan nanti kita banyak tahu tentang Quran tapi tidak paham dengan hadis-hadis Nabi. Padahal banyak sekali ayat Al-Quran itu yang harus dipahami dengan menggunakan hadis-hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat, yaitu saling menziarahi dan saling mempelajari hadis. Kalau kita membaca kitab-kitab tarikh yang berkaitan dengan asar sahabat,
dan berkaitan dengan sirah nabawiyah, para mu'arikh dengan jelas menuliskan bahwa Nabi SAW pada waktu hidup ini sering sekali menziarahi sahabat-sahabatnya. Bahkan Nabi sering menziarahi keluarga dari sahabat-sahabat Khadijah, istri pertama beliau. Sering Nabi memberikan hadiah dalam bentuk selendang atau jilbab kepada teman-teman dekat Khadijah, istrinya, setelah Khadijah wafat. Di silaturahim itu tidak putus. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi juga saling menziarahi, saling mengunjungi, dan itu diteruskan oleh para sahabat. Kalau saling menziarahi ini tidak dihidupkan oleh umat Islam, maka satu dari sunnah Nabi itu akan padam. Setiap sesuatu yang oleh Nabi diberikan penekanan, itu artinya kalau umat Islam tidak mempedulikannya, maka dia akan hilang. Kita bisa rasakan kebiasaan saling mengunjungi di antara sesama umat Islam itu dari waktu ke waktu sudah semakin memudar. Bahkan orang-orang yang punya hubungan nasab, persaudaraan sedarah pun dalam hal ziarah menziarahi ini juga sudah berkurang. Banyak kita lihat anak-anak tidak pernah berkunjung kepada ayah ibunya setelah dia berumah tangga. Banyak adik tidak lagi mendatangi abang atau kakaknya setelah dia berumah tangga. Begitu juga sebaliknya. Banyak sekali anak kemanakan yang tidak lagi mengunjungi paman dan makcik atau uaknya. Padahal saling mengunjungi, saling menziarahi itu adalah perintah Nabi dan itu sunnah Nabi. Begitu juga saling mengajarkan tentang hadis antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain. Ini juga sudah tidak lagi terjadi. Padahal saling bertukar hadis itu perintah Nabi, itu sunnah Nabi yang harus tetap dilestarikan. Penjelasan hal ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di antaranya dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi memerintahkan sahabat dan kita semua sebagai umat Islam dengan kalimat tazawaru. Tazawaru, saling berziarahlah kamu. Saling menziarahilah di antara kamu. Tazawaru. Jadi ziarah itu bukan dalam pengertian bahasa Melayu. Kalau ziarah dalam pengertian bahasa Melayu itu seolah-olah mau ke kuburan. Mau kemana? Mau ziarah. Itu artinya mau pergi ke kuburan. Tapi ziarah di sini ziarah bahasa Arab. Artinya mengunjungi. Tazawaru, saling mengunjungilah kamu, saling bersilaturahimlah kamu.
Anak mendatangi ayah ibunya kalau masih ada kedua orang tuanya. Adik mendatangi kakak, mendatangi abangnya. Kawan mendatangi kawannya. Kemanakan mendatangi pakcik, makcik, uak-uaknya. Itulah perintah Nabi. Kita disuruh saling berkunjung, saling menziarahi. Wa tazakkaru al-haditha, dan saling mempelajarilah kamu dalam persoalan hadis-hadis Nabi. Jadi si A memberi hadis kepada si B, si B memberikan hadis yang ada padanya kepada si A. Tapi tradisi ini sudah lama padam. Sunnah Nabi yang ini sudah lama hilang. Kenapa seperti itu? Karena semangat umat Islam mendalami hadis itu sudah sangat lemah. Sehingga tidak ada hadis pada mereka. Lalu apa yang mereka akan saling tukar kalau mereka sudah tidak memiliki hadis-hadis itu? Padahal saling bertukar hadis itu adalah perintah dari Nabi SAW. Itu sunnah Nabi yang sudah padam, tidak lagi dipraktekkan oleh umat Islam. Sehingga Nabi mengatakan, fa innakum illa taf'alu yadrus. Maka sesungguhnya jika kamu tidak melakukannya, jika kamu tidak saling menziarahi, jika kamu tidak saling mengajarkan tentang hadis, illa taf'alu, ya, kecuali kamu melakukannya, yadrus, kalau tidak dilakukan, kedua sunnah Nabi itu akan lenyap, akan hilang. Jadi saling memberi hadis itu sudah hilang. Saling menziarahi pun sebentar lagi juga akan hilang. Kita lihat saja dalam tradisi Idul Fitri misalnya. Biasanya semangat saling mengunjungi itu begitu kuat. Yang muda mengunjungi yang tua, anak mengunjungi ayah ibunya dan sebagainya. Tapi kita lihatlah dari hari ke hari, kebiasaan baik itu sudah memudar. Sampai pada suatu hari kelak, orang tidak lagi menganggap Idul Fitri, Idul Adha itu sesuatu yang penting. Kebiasaan baik saling ziarah, saling mengunjungi itu akan lenyap. Karena memang umat Islam tidak lagi mempraktekannya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat. Lalu sahabat mewariskannya kepada tabi'in, tabi'in mewariskannya kepada tabi'in sampai akhir ke periode kita. Seharusnya itu tidak boleh hilang. Tapi lambat laun umat Islam mulai menganggapnya tidak penting dan nanti akhirnya semuanya akan lenyap.